Tolong renungkan sampai sekarang. Kalau pekerjaan Anda hanya sekedar untuk mengangkat dan merubah status Anda, dan Anda tidak pernah terpikir mendapatkan ridha Allah, maka Anda sedang tertipu dengan urusan dunia. Ingat baik-baik itu. Dan semua nilai pekerjaan Anda tidak akan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada orang yang masih mencari jabatan dan merasa jabatan membahagiakan dia sampai bisa nipu orang dan menikmati itu, berarti ada yang salah dalam kehidupan dunianya. Dan yang paling dahsyat, mungkin sholat Anda belum berkualitas. Orang-orang yang bisa mengerjakan amalan ini, maka dia sudah ditetapkan, dituliskan langsung oleh Allah. Inilah pewaris surga Firdaus. Demi Allah saya katakan, kalau Anda sudah mendapatkan kenikmatan akhirat, maka dunia tidak akan pernah ada nilainya. Walal akhiratu khairul laka minal. Kata Allah, masalah apapun yang dia minta sekarang, aku akan kabulkan. Silakan cek. Sekarang berapa banyak orang itu tampil mencari pekerjaan hanya untuk gaya, update status, meningkatkan status sosial dalam kehidupan. Bahkan ada peribahasa sekarang, handsome itu tidak penting, yang penting handphone. Status naik. Lain sekarang orang penghormatan ditentukan oleh status. Bukan nilai-nilai kebaikan yang positif. Dulu tuh kebaikan positif itu yang menentukan, sekarang agak beda. Statusnya kalau makin kaya, makin dihormati. Makin populer, makin dihormati. Makin nyeleneh, kadang-kadang juga makin dihormati. Maka kadang-kadang yang paling berbahaya, ada orang mempertahankan statusnya demi gayanya. Maka yang seperti itu yang akan menjadikan kehidupannya sulit. Ingat baik-baik. Ingat baik-baik. Ada sementara orang yang menikmati tampil dalam bergaya. Dia cuma senang begitu aja, dan nikmat kelihatannya. Lihat, Masya Allah, pakai mobil ini. Dan dia merasa nikmat. Padahal kata Al-Quran, nih, itu mata'ul ghurur. Kesenangan sementara yang menipu. Begitu Anda terangkat, seakan-akan dunia datang kepada Anda. Begitu hilang popularitas Anda, ini yang jadi persoalan. Zinatun gaya. Dalam fisika, hukum gaya berbanding lurus, hukum Pascal dengan tekanan. Rumusnya F berbanding lurus dengan P. Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Semakin banyak gaya, semakin tertekan. Jadi kalau orang persoalannya, kalau sudah kehilangan sumbernya, energinya udah nggak ada nih untuk dorong gaya nih. Bahannya udah nggak ada, supportnya nggak ada, uangnya nggak ada, tapi gaya masih dipelihara, maka tekanan akan muncul di sini. Itulah yang menjadikan bahkan diri Anda bisa dijual pada orang lain. Dan seterusnya. Dan yang seperti itu kita doakan. Bawa lagi kepada kebaikan, bukan diolok-olok. Ini ada orang sedang merasakan susah. Dia langsung ditampakkan supaya berubah. Allah tampakkan itu karena Allah sayang kamu berubah. Jangan sampai kamu meninggal dalam keadaan demikian, kamu tobat. Anda malah membantu dia untuk merenungkan dan mendalami apa yang dia rasakan, sehingga seakan-akan dia merasakan gak ada guna dalam kehidupan. Itu angkat, bukan didorong dengan hal keburukan. Ini yang bikin parodi, ada yang bikin jualan roti 80 juta. Apa yang udah dapat? Untuk apa? Gak ada manfaatnya. Bangun malam, sujud, pohonkan, ya Allah, jadikan si fulana mendapatkan hidayah. Ya Allah, berikan ketenangan dan berikan dia untuk berpikir supaya dia bertobat. Bantu begitu. Dan Allah a'lam, mungkin dia akan jadi perempuan paling utama di hadapan Allah ketika bertobat. Bukankah ada seorang perempuan dihinakan pada waktu dulu, gara-gara kemudian beri minum anjing, kemudian dia bertobat dan surga baginya? Ingat ya, baca hadisnya mesti utuh. Jangan separuh-separuh. Kalau separuh-separuh Anda bermasalah. Perempuan ngasih anjing air minum, yang anjing yang haus diberi minum, bisa masuk surga. Wah, kalau cara bacanya begitu. Banyak pertemuan perempuan bertebaran malam-malam hari. Apa pekerjaan kamu begini? Apa nggak takut dengan Allah? Gampang, besok cari anjing kasih minum. Hadis itu harus dibaca dengan baik. Begitu datang dia dibuka slopnya, cari dia. Ada yang mengatakan bawa sebagian dari buah-buahan dia potong itu, sebatang batok kelapa. Ada yang mengatakan dari slopnya, ambil air, diberi minumlah air yang anjing yang kehausan dengan perasaan tulusnya sekali. Begitu melihat anjing jalan, dia berpikir, anjing aja yang hina mendapatkan air, dia bisa tumbuh segar kembali. Kenapa saya yang bukan binatang tidak berubah? Saya harus berubah. Saya harus semangat lagi. Maka dia bertobat di hadapan Allah. Taubat dia itu yang menggugurkan dosa-dosa dia. Pemberian minum kepada anjing dengan ikhlas menjadikan amalan baru dia. Itulah yang mengantarkan dia ke surga. Maka bantu dia untuk tobat, bantu. Doakan, dorong, sujud, minta kepada Allah. Begitu tobat, Masya Allah, berubah. Mungkin dia mulia di hadapan Allah. Boleh jadi di pasangan Anda, mungkin. Masya Allah. Nah ini nih, ada manusia yang senang tampil gaya dalam kehidupan. Gaya. Jadi ustadz gaya. Dan? Gas ya? Cepat. Gak cepat nih.
Jadi kalau cuma gaya-gayaan, Anda tertipu. Anda tertipu. Karena itu cuma sementara. Wa tafakhurun bainakum. Tafakhurun. Saling berbangga-bangga. Kumpul-kumpul buat bangga-banggaan aja. Update status untuk menaikkan status sosial supaya dianggap fakhr. Naik. Jadi hebat. Kuliah untuk apa? Lulus supaya dikenal. Saya IPK-nya paling bagus. Kerja untuk apa? Supaya naik status, terangkat. Maaf, dipandang hebat oleh orang. Pandang sukses oleh orang. Saya mau tanya pada Anda duhai Anda yang bekerja, maaf ya, sampai dengan sekarang, Anda bekerja itu demi memenuhi perintah Allah. Maksudnya Anda bekerja karena Allah atau karena ingin mengangkat dan merubah status kehidupan Anda? Tolong renungkan sampai sekarang. Kalau pekerjaan Anda hanya sekedar untuk mengangkat dan merubah status Anda, dan Anda tidak pernah terpikir mendapatkan ridha Allah, maka Anda sedang tertipu dengan urusan dunia. Ingat baik-baik itu. Dan semua nilai pekerjaan Anda tidak akan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal yang paling hebat, seorang lelaki ketika dia mencari nafkah dan diniatkan karena Allah, demi Allah saya katakan, mulai setiap langkah pertamanya itu sudah dihitung sebagai pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada pahalanya. Ibu juga demikian. Dan dua ayat itu digabungkan di surah yang sama, di ayat yang sama. Bahkan turunannya disebutkan, bahkan imannya dibawa. Dasarnya Quran surah keempat ayat 34, detailnya Quran surah kedua ayat 168, pembawaan iman dan pahalanya Quran surah kedua ayat 172, peningkatan takwanya di Quran surah ketujuh ayat 96. Itu janji Allah. Kalau Anda benar mengerjakan itu, bukan cuma dicatat sebagai pahala. Kata Allah, jangankan kamu keluar menginjakan kaki, sebelum berangkat saya datangkan rezeki ke tempatmu. Kurang apa lagi? Kelima, watakathurun fil amwali wal aulad. Ini yang paling banyak, nomor 5 ini. Kehidupan di bumi itu merasa seakan jadi bahagia, di dunia itu terasa sekarang mengembirakan, yarhamukallah, menyenangkan. Kalau apa? Kalau harta itu bisa bertambah, keturunan itu bisa bertambah, harta dan keturunan. Lomba nih. Harusnya lombanya urusan akhirat, nih lombanya memperbanyak harta urusan dunia. Takatsur, memperbanyak. Fil amwal, harta. Silakan cek ya. Maaf sekali, yang ini lebih banyak sekarang nih. Hampir semua profesi. Silakan cek. Yang kerja ngumpulin harta. Bahkan yang paling bahaya, ketika seseorang mendakwahkan urusan dunia, tujuannya untuk urusan akhirat, tujuannya untuk dunia, ini yang paling bahaya. Ketika ustadz pun sudah ikutan pada yang seperti ini yang paling berbahaya. Ustadz ceramah hanya sekedar mengumpulkan amplop saja. Ustadz ceramah hanya ingin dibanggakan punya popularitas. Dan dia tidak siap kemudian untuk menerima pelajaran-pelajaran yang lebih baik. Dia tidak siap berbagi. Dia tidak menyadari kekurangan ilmunya. Akhirnya apa yang terjadi? Karena pengennya tafakhur, ingin dianggap orang yang hebat saja, maka dia tidak bisa merekomendasikan pada orang lain. Dia merasa harus dengan dia saja. Jangan belajar pada yang lain. Jangan dengan ustadz ini. Anda dengan saya saja. Nih, tafakhur. Harta, kumpulkan, ambil, pilih-pilih. Kalau kira-kira kasih amplopnya besar, datang. Sampai muncul istilah di ilmu hadis. Kalau amplopnya tebal, itu sahih. Amplopnya lemah, itu daif. Kalau amplopnya sedikit tapi banyak dari berbagai hal, sahih digoyri. Itu yang bahaya. Sampai muncul istilah da'i seperti air. Air itu dibagi 3. Ada air hujan, kemana-mana tuh datang. Itu semua tuh dihujanin tuh. Gak peduli mau rumput, mau mawar, semua datang. Itu yang bagus. Sana sini datang, gak peduli dia. Mau dikasih urusan dulu, gak ada. Karena kontraknya dengan Allah, bukan dengan manusia. Manusia itu kecil lah. Karena nilainya. Jangan takut dengan dunia. Demi Allah saya katakan, rezeki kita itu udah diatur, jangan takut. Pergi sana sini. Ada yang seperti airnya itu sumber mata air, sumber air, mata air. Dia udah nggak bisa kemana-mana. Cuman orang datang ke situ, datang, minta sanad, minta ini, minta itu, masya Allah. Itulah sumber air, mata air. Yang ketiga itu yang paling bahaya, ulama air pam. Dai air pam yang kalau nggak dibayar, rekeningnya nggak muter, kerannya nggak muter tuh, kerannya nggak muter. Ini yang bahaya. Nah, sekarang coba renungkan, betapa banyak orang merasa bahagia karena hartanya itu terkumpul banyak. Sekarang ukuran bahagia harta. Sekarang ukuran bahagia kalau punya pasangan yang ideal, muncul di majalah, di-update, dilihat, kelihatannya ini yang paling bagus, senang, sehingga punya keturunan, itu kan? Yang paling membahagiakan ketika Anda kepelaminan, wal aulad. Bagaimana bisa punya aulad kalau nggak ada pasangan? Yang membahagiakan ketika Anda punya status, handphone baru, rumah baru, mobil baru, foto, ceklik, update. Sekarang begitu. Itu fata morgana. Itu fata morgana. Bahkan ada yang sudah paham fata morgana, masih diupload juga. Ceklik di fotonya.
Mobil baru walaupun cuma Fata Morgana. Susah manusia begitu. Nah, sekarang ini bagian terakhirnya. Kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan yang abadi, maka apa konsepnya? Dan yang paling menarik, ini yang paling hebat. Ketika Anda bisa mengikuti ini, Anda tidak akan kehilangan nikmat dunianya. Mobil dapat, kaya juga. Kayaknya pun gak ketulungan. Asetnya tuh bisa terus-terusan. Saya contohkan ya. Anda kenal Utsman bin Affan? Istighfar ya Allah. Kenceng lagi kenal. Kenal di mana, Mas? Cuma di Istiqomah ada kenal Utsman bin Affan. Tapi masih lumayan. Tadi saya di Al-Murabi ada yang kenal Abu Jahal. Bu-ibu lagi. Ya, tapi itu masih agak oke lah. Di Palembang kenal Firaun. Luar biasa. Kenal, Mas? Enggak. Utsman itu kurang kaya apa? Asetnya banyak sampai sekarang masih ada. Hidupnya nikmat, kaya banget, lebih kaya daripada yang sekarang. Abdurrahman bin Auf kurang apa lagi? Kaya banget, kapaknya terbuat dari emas. Kaya, kemana-mana enak. Tidurnya nikmat, ahli surga juga. Datang Utsman mau bertamu. Ya kata Abu Musa al-Asy'ari, tunggu dulu saya minta izin kepada Nabi. Kata Nabi, duhai, akan datang ahli surga. Dan dia akan diliputi musibah. Datang ahli surga, hidupnya dijamin surga. Lewat lisan Nabi, Utsman itu ahli surga. Hidupnya bahkan menikah dengan putri Nabi. Dikenal dengan Dzunnuraini. Nikah dengan yang satu, wafat yang satu, nikah dengan yang satu lagi. Saking mulianya Nabi titipkan dua putrinya kepada Utsman. Wafat satu lagi dinikahkan dengan Utsman lagi. Kayaknya luar biasa. Abdurrahman bin Auf kayaknya luar biasa. Masuk surga. Sudah dunianya nikmat, akhiratnya pun luar biasa. Tuh. Ini orang sekarang kaya nggak sekaya Utsman, kaya nggak sekaya Abdurrahman bin Auf, gayanya luar biasa, surganya belum jelas. Sahabat bukan, tabiin bukan, imam bukan, makmum kadang-kadang. Surga nggak ada jaminan, kaya nggak sekaya Utsman, ganteng nggak seganteng sahabat yang dulu. Apa yang mau dibanggakan? Itu yang paling menarik teman-teman sekalian. Dan Utsman itu masih sempat mencari bekal akhirat dan nggak nanggung-nanggung. Nanti saya terangkan turunan-turunannya. Nah, kalau Anda ingin mendapatkan percikan kebahagiaan sampai wafat masih bahagia. Dan ke alam kubur bahagia juga. Pindah ke akhirat lebih bahagia lagi. Dan dijamin di 3 alam. Alam dunia, alam kubur, alam akhirat. Apakah konsep kebahagiaan itu? Itu yang disebut kebahagiaan sejati. Jadi selama hidup tuh bahagia. Dunia bahagia, kubur bahagia, akhirat bahagia. Apa konsepnya? Seperti apa gambarannya? Kita turunkan dulu Quran surah ke-11 ayat ke-105. Yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'izni. Saat tiba hari penghakiman itu, kiamat tiba, masing-masing dihisab, semua orang diam, gak ada yang bicara. Pada saat itu faminhum syaqiyyu was-sa'id. Ada yang nestapa, ada yang bahagia. Perhatikan sini. Kehidupan di dunia disebut dengan mata'ul ghurur, bahagianya. Tapi saat di akhirat disebut dengan sa'id. Masih ingat di awal jumpa kita? Yang abadi, sejati, hakiki, istilah bahagianya apa namanya? Sa'adah, pemiliknya. Kalau melekat, sa'adah itu sifat. Kalau melekat kepada seseorang, disebut dengan sa'id namanya. Sama dengan gini, birrun. Birrun itu kebaikan yang sudah menepikan sesuatu yang kotornya. Misal. Jujur itu baik. Dusta itu buruk. Kalau Anda bisa mencegah dusta, menghilangkan dusta, muncul jujurnya, ini birrun namanya. Sabar itu baik. Marah yang tak terkontrol itu buruk. Anda bisa menahan amarah, muncul sabarnya, itu birrun namanya. Kalau sifat itu melekat pada diri seseorang, maka berubah nama jadi mabrurun. Mabrur. Ada istilah haji mabrur. Al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa illal jannah. Haji mabrur itu bukan haji yang diterima, tapi haji yang bisa merubah kepribadian seseorang, pelakunya, dari yang kurang baik saat haji dievaluasi, hilang itu semua, dilontar, lontar, hilang. Begitu hilang, melekat kebaikan pada dirinya. Yang pemarah jadi penyabar, yang rakus jadi tawadhu, dan seterusnya. Maka birrun namanya, melekat pada pemiliknya, disebut dengan mabrur. Itu yang disebut haji mabrur. Sa'adah sifat, melekat pada pemiliknya, disebut dengan sa'id. Kata Allah, di hari nanti, di akhirat nanti, ada orang-orang yang punya sa'adah, mereka lah sa'id.
Faminhum syaqiyyun was sa'id. Ada yang nestapa, ada yang bahagia. Sa'id, kebahagiaan sejati. Mata'ul ghurur, sementara fata morgana. Nah, di mana kebahagiaan sejati itu tempatnya dan bagaimana cara menitiknya? Kalau saya siapkan sekarang, apakah ada percikannya turun ke saya di dunia? Ini yang kita bahas. Sehingga mudah-mudahan sisa hidup kita bisa mendapatkan sa'id dan beralih dari mata'ul ghurur kepada su'ada. Jelas? Baik. 1. Ayat 108-nya. Fa'ammal ladzina su'idu, orang-orang yang punya kebahagiaan sejati itu fafil jannati khalidina fiha. Tempatnya bukan dunia tapi surga. Masya Allah. Surga. Jannah. Nih, kebahagiaan hakiki di sini. Masih ingat tadi yang saya tuliskan di awal? Sifat bahagia itu kalau hakiki sifatnya abadi atau sementara? Abadi kan? Abadi itu artinya tidak kehilangan itu dan sudah tidak mungkin berpindah lagi ke tempat manapun. Perhatikan baik-baik. Kalau saya pindah, masih sempat pindah, walaupun ke tempat terakhir, tapi masih ada kemudian pangkalnya, disebut akhir namanya. Misal, tolong jalan sampai ke ujung akhir tembok itu akhirnya, akhirun. Anda mencapai batas itu ujungnya, tapi di sebelah tembok itu masih ada jalan lagi ke sana, masih ada tempat lagi. Itu akhir namanya. Tapi kalau Anda tambah tak di ujungnya, akhirah begini, maka artinya batas sesuatu yang sudah tidak ada lagi pangkal setelahnya. Akhir semua, sudah. Dia udah gak kemana-mana lagi, mentoknya di situ. Nah, ada satu alamnya disebut dengan akhirat. Kalau sudah ke situ, Anda gak akan kemana-mana lagi. Balik ke belakang gak bisa, ke depan sudah gak ada. Di situ aja, abadi sifatnya. Itulah yang disebut dengan akhirat. Dan ini kalau Anda benar-benar bahagia, Anda bahagia di dunia. Kan kalau Anda meninggal gak ada lagi kebahagiaannya. Tuh, Anda yang banyak harta tadi nomor 5. Harta banyak, meninggal, harta gak dibawa ke alam kubur aja gak ikut. Tuh, Anda yang berbangga-bangga, meninggal, status hilang. Status Anda yang direktur, yang manajer, yang ini, masuk alam kubur gak akan dituliskan. Wafat direktur A, ada. Almarhum. Tuh. Almarhum, ALM. Silahkan cek. Mau Anda S1, S2, S3, S4, kerupuk 2, dan seterusnya. Wah, ayo kumpulin semua sampai dingin. Begitu meninggal, semua gelar ini nggak ada. Almarhum. Nih. Satu itu aja. Sudah, yang lain hilang. Selesai semuanya. Habis. Sudah, beres. Semua tinggal. Tapi yang paling menarik, ini tidak. Kalau Anda masuk ke sini, mendapatkan semua kebahagiaannya, maka demi Allah saya katakan, tidak ada meninggal lagi, tidak ada pindah tempat lagi. Artinya, kalau Anda benar-benar masuk ke sini dan Anda bahagia selamanya. Jadi kalau nikmat terus. Dan sifatnya abadi. Hebatnya, kalau di sini mau kaya, usaha dulu. Kalau di sini tinggal minta keluar, nggak usah ada energi lagi. Nggak kerja lagi, nggak usaha lagi, nggak sholat lagi, nggak baca Quran lagi. Masya Allah. Demi Allah saya katakan, nggak ada lagi. Antum rajin sholat. Siapa di surga yang masih mau sholat? Kurang kerjaan namanya. Di surga udah nggak ada sholat lagi, nggak ada baca Quran lagi, tinggal kenikmatan semuanya, nikmat, enak semuanya itu. Kalau nggak percaya, nanti kita ke sana. Dan surga itu tidak bisa diraih dengan amin. Tidak bisa. Surga hanya diraih dengan satu amalan yang kita turunkan, namanya amal soleh. Wabashshiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Tahukah Anda bagaimana kebahagiaannya? Kata Nabi hadis qudsi, a'adatu li'ibadi. Lihat, aku siapkan tempat di surga. Mala 'ainun ra'at, sesuatu yang indah yang belum pernah dilihat mata. Jadi kalau di sini, di muka bumi, silahkan jalan-jalan. Anda mau ke Swiss, mau kemana, yang indah-indah semua Anda lihat, silahkan. Demi Allah, ketika Anda masuk surga, kata Nabi, Anda akan melihat yang belum pernah Anda saksikan sebelumnya. Keindahannya jauh. Wala udhunun sami'at, Anda belum pernah akan mendengar kisahnya, jadi dikisahkan pun gak akan sama. Wala khatara ala qalbi bashar, Anda lamunkan pun gak akan seperti itu. Nih, saya gambarkan ya. Ada bidadari-bidadari yang indah sekali, cantik, dilapisi emas, mutiara, berkilauan. Kalau senyum tuh kayak mutiara. Beda dengan istri kita. Sama bu, ibu juga ada pangeran ganteng, tampan, luar biasa. Kalau kelihatan seperti lulu wal marjan.
Begitu ibu melihatnya, Masya Allah, indah. Jauh dengan suami. Oh, indah. Dan suami ibu berubah. Jadi yang paling tampan yang pernah ibu lihat. Kalau ibu dengan suami ke surga. Antum pun begitu. Wala khatara ala qalbi bashar. Nah, apa yang antum lamunkan tadi, waktu saya ceritakan, gak akan seperti itu. Jauh dari apa yang antum bayangkan. Itulah surga. Dan itu abadi sifatnya. Gak pindah-pindah sifatnya abadi. Itulah yang disebut dengan kebahagiaan hakiki. Nah, tapi yang paling menarik, kalau antum pengen ke sini, antum bisa mengerjakan amalan. Yang saat amalan itu dikerjakan, maka percikan ini akan diturunkan ke bumi. Percikan yang dimaksudkan tidak akan sama dengan surga asli, tidak. Maksudnya Anda akan dapatkan kenyamanan, ketenangan, enak, bahagia yang dibawa sampai ke alam kubur, sampai ke sini. Harusnya begitu meninggal selesai ini. Ini enggak, udah meninggal pun fasilitas di alam kuburnya lebih bagus daripada dunia, makin bahagia lagi. Sampai-sampai saking bahagianya, dia bilang, kalau bisa, kata Allah, kalau bisa, dia akan sampaikan pada yang masih hidup, kalau bisa, cepat ke sini. Kamu nggak usah tangisi saya, kamu nggak usah takut. Kalau bisa, kamu cepat nyusul ke sini. Di sini lebih enak daripada di situ. Anda sekali-kali coba bacalah ayat-ayat itu, keluarkan ayat-ayat alam kubur, supaya kita bisa punya persiapan. Supaya Anda bisa ukur amalannya. Buka Quran surah ketiga Ali Imran, ayat 169 sampai 172. Ya, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan duga orang-orang yang aktivitasnya dikerjakan karena Allah itu wafat begitu saja. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun, tapi dia kemudian hidup lagi di alam kubur, diberikan oleh Allah, maksudnya kehidupan. Diberikan kehidupan yang lebih nikmat daripada sebelumnya. Farihina bima atahumullahu min fadli. Mereka itu enak, senang, tinggal bahagia, farihin, tinggal bahagia, enggak ada yang lain, bahagia aja, bahagia, 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 bahagia. Dikasih lagi, kasih lagi, kasih lagi, kasih lagi. Yang paling dahsyat, wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim alla khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Dan mereka kalau mampu akan balik ke keluarganya, cuma mau ngasih tahu, kamu nggak usah nangis, jangan tangisi saya, kamu nggak usah takut, kalau bisa kamu ke sini, di sini lebih enak. Cuman saya nggak bisa ngasih tahu, cuma Allah berkehendak lewat firman-Nya memberikan kabar pada kita. Kalau pengen begitu, ini titian amalannya. Nah, keabadian bahagia itu yang di surga. Kalau Anda ingin mendapatkan turunannya dari di dunia, pindah ke kubur sampai dengan ke surga nanti, maka semua turunan ini kalau Anda raih, teman-teman sekalian, kalimatnya nanti berubah dari mata'ul ghurur menjadi falahun. Falah. Tahan? Namanya apa? Falah. Falah itu artinya satu kebahagiaan yang terus bersambung, nyambung, nyambung, nyambung sampai ke puncak tertingginya. Jadi saat di alam dunia tadi, bahagia. Meninggalkan dunia, pindah ke alam kubur, bahagia. Pindah lagi ke atas, bahagia. Kalau bahasa Qurannya, wassalamun alaihi yawma wulida, wa yawma yamutu, wa yawma yub'atsu hayya. Itu di Quran surah 19 ayat ke-15. Nah, kalau mau tahu kisahnya Nabi Yahya tuh. Nabi Yahya, dari ayat 11 sampai dengan 15, Anda temukan itu. Wassalamun alaihi, ada orang yang dijamin tenang hidupnya, tentram, nikmat, enak, bahagia. Yauma wulida, dunianya enak. Wa yauma yamutu, dari mau meninggal sampai wafat enak. Wa yauma yub'atsu hayya, begitu dibangkitkan di hari akhirat, jingkrak-jingkrak saking senangnya karena lebih enak daripada dua alam sebelumnya. Oh, ada yang sifat kilat masuk, masuk. Ada yang sambil cepat lari. Ada yang jalannya pelan menikmati. Dan yang paling hebat, ada yang pakai jubah, pakai mahkota, dia gandeng keluarganya, diparadekan oleh Allah, kelihatan oleh semua penduduk langit dan bumi, masuk ke semua tempat surga, disambut oleh malaikat, sampai kata malaikat, salamun alaikum bima sabartum, selamat ya karena sabar saat di dunia. Silahkan, fani'ma uqbaddar. Kalau Anda pernah menempati satu tempat, ini nikmat, tempat yang paling nikmat yang pernah Anda kunjungi. Nah, inilah falah. Falahun. Kalau mau Anda siapkan di dunia. Nah, kalau Anda ingin menyiapkannya sampai meraihnya, nih, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Kalau Anda mendapatkan ini, pengen dapat sampai meraih, sampai Anda genggam begini. Maka kalimatnya rubah. Dari kata falah, rubah jadi aflah. Tambahkan hamzah di depannya, hapus alif sebelum akhirnya. Hamzah tambahkan begini, alif sebelum akhir, hapus. Kalimat berubah. Kalau ada hamzah, harakat fathah pindah ke sini. A, menjadi sukun. Berubah aflah. Aflah itu adalah upaya mendapatkan kebahagiaan yang berkesinambungan sifatnya. Sampai pada puncaknya. Sampai Anda genggam begini. Genggam. Sekarang, cari di mana Anda temukan kalimat aflah beserta amalan-amalannya. Sampai Anda muncul ke puncak surga. Di antaranya ditemukan di Quran surah ke-23. Yang tadi kita tuliskan ayat 1-9 itu.
Lihat awal ayatnya. Qad aflahal mu'minun. Sampai ke ujungnya, lihat ujungnya. Ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Kata Allah, orang-orang yang bisa mengerjakan amalan ini, maka dia sudah ditetapkan, dituliskan langsung oleh Allah. Inilah pewaris surga Firdaus. Anda dapat warisan dunia aja, saling kejar-kejaran. Coba lihat nih, warisan dibagi, oh nggak mau, nggak kebagian. Semua pengen kebagian. Apalagi kalau nilainya banyak, 1 miliar, 1 miliar, 1 miliar, bisa ribut tuh. Padahal orang yang ribut urusan warisan itu, kalau dia muslim, ribut warisan, itu ada riwayat mengatakan seperti ahli neraka jalan-jalan di muka bumi. Hati-hati. Orang yang rebutan warisan, sampai lupa dengan silaturahim, itu orang yang seperti jalan-jalan di muka bumi. Ahli neraka jalan-jalan di bumi. Karena dia bermaksiat pada 3 hal sekaligus. 1, bermaksiat kepada Allah, karena warisan itu dibuat untuk memberikan maslahat, bukan untuk ribut. Yang kedua, maksiat kepada orang tua yang telah wafat. Kalau masih hidup bisa minta maaf, kalau sudah meninggal bagaimana minta maafnya? Bapak ibu Anda kumpulin warisan supaya Anda hidupnya nyaman, bukan supaya ribut. Kalau antum ribut, antum durhaka tuh sama orang tua. Apa nggak mikir bagaimana perasaan mereka di alam kubur? Sudah urusan dunianya merepotkan, di dalam kandungan merepotkan, lahir merepotkan, wafat pun merepotkan pula. Mau antum apa? Hah? Yang ketiga, memutus silaturahim. Dosa memutus silaturahim itu luar biasa. Menyambung silaturahim, menambah umur. Umur itu keberkahannya. Memutusnya sama dengan memutuskan nilai-nilai kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalimat silaturahim langsung terkait dengan nama Allah. Di An-Nisa ayat pertama itu. Lihat kalimatnya. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Tasaul bil arham dilekatkan dengan takwa kepada Allah. Artinya kalau ada orang yang memutus silaturahim, artinya dia sedang menghindari takwa kepada Allah. Dia sedang tidak bertakwa. Dicoret oleh Allah, bukan hamba yang bertakwa. Kata para ulama, ada yang mengatakan ini seperti ahli neraka jalan-jalan di bumi. Anda urusan dunia aja, warisan sudah nggak mau, teman-teman sekalian, nggak kebagian, pengen kebagian, cari. Ini sekarang ada orang, kata Allah, dapat warisan surga Firdaus. Maaf kalau ada yang tidak pengen, orang itu pasti sedang bermasalah, konslet otaknya. Ada yang bermasalah. Ini saya tanya nih, maaf ya, maaf sekali. Kalau teman-teman dapat warisan malam ini 2 miliar misalnya, diterima apa enggak? Mas. Jawab dong. Saya tahu kok, insya Allah. Gak apa-apa. Benar nggak dapat pahala, salah nggak berdosa, nggak ada ruginya. Kalau antum dapat warisan malam ini 2 miliar, diterima nggak? Diterima. Pas pemberiannya itu bersamaan dengan taklim saya. Antum pilih mana? Dapat warisan nggak ikut taklim, atau ikut taklim tertunda warisan? 1 apa 2? Oh, 1 apa 2? Oh, yang pilih 2 angkat tangan. Oh, udah. Udah. Ingat ya, jangan dipotong nih video saya. Ini tentang warisan. Ini tentang warisan. Sudah. Yang mau ngambil warisan dulu, terus ketinggalan taklim. Nomor 1, angkat tangan yang pilih. Sudah. Saya tegaskan lagi, warisan. Nah, ini 2 miliar, Anda kejar-kejar. Sekarang pilih mana? Dapat 2 miliar, 1. Atau Anda mendapatkan surga Firdaus, 2. Sudah. Celaka ini. Kalau 2 miliar aja yang Anda dapatkan, belum tentu Anda nikmati. Anda meninggal tidak dikubur dengan Anda. Begitu Anda kejar-kejar, sekarang Allah tawarkan surga Firdaus. Kalau Anda nggak kejar itu, ada yang salah dalam hidupmu. Ada yang keliru itu. Nah, yang paling dahsyat kalau Anda dapatkan ini, kejar yang Firdaus, maka dunia akan diikutkan oleh Allah. Dunia ikut Anda, bukan Anda ikut dunia. Kalau istilahnya Ibnul Qayyim rahimahullah, kata beliau, itu seperti bayangan. Dunia seperti bayangan. Anda kejar dunia seperti ngejar bayangan, gak ada kerjaan, gak akan ketangkep. Gak percaya, besok nanti silakan olahraganya ngejar bayangan. Terus silakan ukur kecepatan, pelari tercepat yang bisa menangkap bayangannya. Bikin aturan begitu tuh, gak ada yang menang. Gak ada yang menang, ayo tangkap. Begitu ditangkap, gak bisa lagi. Kalau mau
dapatkan bayangan, gampang. Anda berbalik. Jalan aja. Nggak usah pedulikan bayangan. Dia ikut. Kok kamu pergi sih? Tunggu dong. Kalau udah bisa bicara tuh. Anda tinggal berbalik, dia ikut. Sama. Ikuti petunjuk untuk ke surga Firdaus, maka dunia akan diikutkan kepada Anda. Sudah. Gak ada nilainya. Demi Allah saya katakan, kalau Anda sudah mendapatkan kenikmatan akhirat, maka dunia tidak akan pernah ada nilainya. Walal akhiratu khairul laka minal. Itu yang menyebabkan orang-orang masa lalu seperti Abdurrahman bin Auf sudah mendapatkan kenikmatan hijrah, maka harta nggak bernilai. Kata Abdurrahman ketika orang Quraisy mengatakan, kalau kamu hijrah kami ambil semua harta nih. Kami nggak akan bunuh kamu, berangkat aja sana, ntar juga mati di jalan. Silahkan berangkat. Harta kami ambil, pilih mana? Tinggal di Mekah, kamu jadi hartawan, kami kembalikan, kami tambah nih. Atau kamu berangkat sana ke sana, tapi tetap kami ambil semua harta, kamu tidak ikut. Pilih mana? Kata Abdurrahman bin Auf, saya pilih hijrah. Perhatikan, ketika keimanan sudah melekat dalam jiwa, halawatul iman sudah tertancap di dalam jiwa, maka dunia tidak ada artinya. Pergi berangkat hijrah. Namun sayang, sebagian keluarganya tidak bisa mengikutinya. Istrinya ditanya, kamu mau mana? Ikut suami, saya ambil semua harta, berangkat sana, pakaian yang melekat silahkan pakai. Tapi kamu mungkin akan fakir sampai sana atau wafat di jalan. Tinggal di sini, pilih laki-laki paling ganteng sewilayah sini, silahkan pilih pemuda yang kamu sukai. Kami fasilitasi pernikahannya, kami kembalikan harta suamimu, kami jadi perempuan paling kaya di tempat ini. Sebentar, ibu, kalau ibu dapat tawaran seperti itu, pilih mana? Ikut suami jadi fakir atau tinggal di Mekah jadi orang paling kaya? Tapi ibu jauh dari Allah. Pilih mana, Bu? Ikut suami atau tinggal? Bingung jawabnya. Karena suaminya pada di sini. Bisa nggak jawabnya pakai tulisan, Ustaz? Sayang, pada saat itu dia memilih untuk tinggal di Mekah. Suami berangkat, ditinggal. Yang dahsyat, apa yang menjadikan begitu kuat tertancap dalam jiwa? Saya mesti pergi, nih, sudah tertancap. Qad aflahal mu'minun. Iman itu kalau sudah tertancap dalam jiwa seseorang, maka tidak akan bisa ada yang memengaruhi hal-hal yang lainnya. Halawatul iman, kenikmatan iman, sudah nggak bisa diukur dunia. Antum kalau belum dapat nih, mau sholat aja, fardu bisa terlambat. Kalau sudah dapat kenikmatan iman, ketinggalan sholat tahajud malam bisa gelisah antum. Padahal cuma sunnah. Antum nih, kalau belum dapat itu, kumpul-kumpul biasa, pengajian mungkin agak sedikit anti, paling-paling belakang-belakang. Nanti kalau sudah mendapatkan kenikmatan iman, ketinggalan sekali, sudah nggak enak antum. Siapa yang bisa menggerakkan hati antum jam 10 sudah di sini, jam 7 di sini, jam 3 di sini? Ustadznya aja belum tentu ke sini. Tapi begitu kuat Anda pengen ke sini. Apa yang menggerakkan? Itu ada kenikmatan tersendiri. Dan Anda nggak dibayar. Katakan pada mereka, apa ada yang membayar Anda? Tidak ada. Coba silakan, itu adalah kenikmatan, teman. Itulah yang dimaksud dengan kebahagiaan iman. Sesuatu yang kuat. Ketika sehari nggak bisa baca Al-Quran, saya bertemu dengan Abdurrahman, anaknya teman kami, Syekh Abdul Karim. Dan pernah muncul di saat berkunjung ke Bekasi. Anak itu agak unik tuh. Kalau sehari nggak baca Quran, sakit dia. Sakit. Kayaknya ada sesuatu yang hilang dalam dirinya. Jadi kalau nggak baca Quran sehari, sakit. Betul-betul sakit. Benar-benar sakit, panas, dia demam. Baca Quran, sembuh lagi. Tuh, dulu zaman Nabi itu ada, setelah Nabi wafat, ada oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan. Dikisahkan ada seseorang yang saking lekatnya dengan Al-Quran, dia selalu baca Al-Baqarah. Al-Baqarah, Al-Baqarah. Senang dengan surah Al-Baqarah. Karena ada hadis mengatakan, orang yang cinta dengan Al-Baqarah, baca Ali Imran, Al-Baqarah, Ali Imran, nanti dua surat itu akan datang di hari kiamat, ka'annahuma ghamamatan. Akan menjadi pelindung saat semua orang kepanasan. Dia ada yang berlindung di tujuh golongan di satu tenda. Sab'atun yadhilluhumullahu fi dhillin yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan akan berlindung di satu tenda besar saat semua merasa kepanasan. 7 ini santai-santai aja. Ada al-imamul adil, pemimpin yang adil. Awas, ada rajulani tahabbani fillah. Ada 2 orang yang sangat mencintai karena Allah. Luar biasa. Sampai dahsyatnya makin. Kaget, semua kaget. Sampai hari itu mati. Slogan ini mati. Terminal. Aduh. Ambil ini ya. Kita jalan dengan waktu yang jalan. Ini luar biasa.
Itu baru sampai ke belakang. Jadi saya udah nyampe pembahasan saya sana baru ketawa. Masya Allah. Dah teman-teman, fokus ya, ini penting nih. Saking pentingnya saya nggak mau hapus dulu nih. Ini penting banget nih. Ya. Sebab itu yang paling susah. Tapi alhamdulillah dengan keadaan beliau kita bahagia. Ya. Cuma saya bingung ya. Dah, lihat sini. Oh, ini ada 7 golongan tuh. Semua di situ. Ya, ada yang saling mencintai karena Allah. Seperti antum lah panitia ini saling mencintai karena Allah datang. Dan ada yang juga rajulun qalbu muta'alliqun bil masajid. Ada orang yang hatinya lekat dengan masjid kayak antum ini. Kok bisa orang tamasya yang ke puncak ke Lembang, antum kok milih ke masjid? Kok bisa gitu? Siapa yang menggerakkan antum? Kalau antum punya komitmen seperti ini, nanti di hari kiamat saat semua orang teman-teman sekalian, demi Allah saya katakan, kepanasan, keringat keluar, dan semua pengen cepat dihisap, gak peduli dengan situasi. Antum tuh akan termasuk insya Allah orang yang santai-santai aja, karena ada penutup di atasnya. Ya. Demi Allah saya katakan, dia ada pemuda Real Masjid, ada pemuda Real Madrid. Ya. Masjid dia. Tapi ada orang yang, maaf, dia bisa keluar masuk tenda. Keluar tenda yang besar, punya tenda sendiri. Begitu keluar tenda besar, dia dinaungi aja ikut. Di atasnya tuh ada 2 awan naungi. Siapa dia? Sahibul Baqarah wa Ali Imran. Yaitu orang yang lekat dengan Al-Baqarah dan Ali Imran. Diikutin terus. Kalau antum gak kenal dengan surat ini, tidak akrab dengannya, gak bisa. Mau ikut gak bisa. Begitu sini panas, balik lagi. Ya, ini tidak. Dan orang ini membiasakan baca Al-Baqarah, Al-Baqarah, Al-Baqarah. Satu kali, karena saking capeknya, ketiduran teman-teman. Belum baca Al-Baqarah. Tiba-tiba tengah malam, bangun. Langsung tangannya berlap. Oh, astagfirullah. Temannya kaget. Kamu kenapa? Wallahi laqad ra'aitu fil manam, laqad natahat bil Baqarah. Saya tadi tidur, mimpi ditanduk Al-Baqarah. Nggak bayangkan. Seakan-akan diingatkan sama saya, kamu belum baca saya nih. Jadi kalau iman itu sudah kuat dalam jiwa, melekat kenikmatan iman, maka tak terpisahkan keadaan diri kita. Enak gitu. Nyaman. Nah, saya mau katakan begini, qad aflahal mu'minun. Bagaimana mendapatkan semua itu aflah? Maka pertama Anda mesti menguatkan iman dulu. Patokannya iman. Di ukuran bahagia itu terletak pada iman, bukan harta. Kalau harta itu hilang, habis bahagia. Jabatan hilang, habis bahagia. Kedudukan hilang, habis kebahagiaan. Tapi iman, kalau Anda tancapkan dalam jiwa ini, maka ini pun tidak ada, tidak akan mengurangi kebahagiaan Anda. Nggak ada jabatan, nggak masalah, saya masih bahagia. Makanya zaman Nabi, nggak ada yang rebutan jabatan. Zaman Nabi itu luar biasa, Nabi meninggal, ini pemilihan khalifah nih. Gimana caranya? Banyak orang belum tahu. Jejer nih. Sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Uthman, sahabat Ali, dan seterusnya. Abu Bakar ditunjuk aklamasi, terima. Walaupun pada awalnya berat. Sepeninggal Abu Bakar, ditunjuk semua. Umar, Anda jadilah khalifah. Maaf, Uthman lebih layak. Uthman, jadilah khalifah. Maaf, Ali lebih layak. Ali jadi khalifah. Maaf, Talha lebih layak. Terus sampai ke ujung. Yang paling ujung, sudah nggak ada pilihan. Anda khalifah. Ada lagi. Maaf, saya mengundurkan diri. Tuh. Saking sudah melekat kebahagiaannya, sudah nggak peduli. Mau dapat jabatan, mau enggak, yang penting sudah bahagia. Kalau ada orang yang masih mencari jabatan dan merasa jabatan membahagiakan dia sampai bisa nipu orang dan menikmati itu, berarti ada yang salah dalam kehidupan dunianya. Ada yang salah. Ada yang tidak tepat. Dan nanti setelah mendapatkan itu yang jadi persoalan dan cenderung dipertahankan dengan sikap yang tidak baik. Kalau sudah seperti itu, maka ini menunjukkan ada yang salah dalam orientasi hidupnya. Maka maslahat tidak akan didapatkan. Anda mengadu tidak akan didengar, Anda datang akan ditinggal dan seterusnya. Ini yang jadi persoalan. Nah, teman-teman sekalian, saya lanjutkan kemudian hari. Kalau Anda ingin mendapatkan semua kenikmatan tadi dan menguatkan iman, bagaimana caranya? Kita turunkan. Ada beberapa amalan. Yang kalau amalan ini Anda kerjakan, maka Anda akan diturunkan oleh Allah semua jenis kebahagiaannya. Dan ini bagian terakhir yang ingin saya sampaikan, dan di sini berakhir kajian kita. 1.
alladzina hum fi salatihim khashi'un. Syarat pertama, kalau ingin mendapatkan surga Firdaus tadi, dan kebahagiaannya diturunkan ke bumi, dibawa sampai mati, masuk ke alam kubur lebih bahagia lagi, maka amalan pertama untuk melatih menguatkan iman itu, coba berlatih untuk menunaikan sholat dengan khusyuk. Kalau Anda kerjakan benar sholat ini, maka apa yang Anda dapatkan? Teman-teman ingat betul, saya mau tanya sebentar. Keabadian yang abadi disebut dengan sa'id. Kalau kita ingin turunkan ke dunia percikannya kita dapatkan, usahanya disebut dengan apa? Masih ingat? Aflah itu kalau didapatkan, kata dasarnya apa tadi? Falahun. Lihat baik-baik. Kata Allah dalam Al-Quran tadi, kalau ingin mendapatkan falahun, amalan pertama sholat. Makanya ketika dipanggil sholat, kalimat falah dilekatkan pada panggilan sholat. 5 kali diingatkan. Begitu muadzin kemudian azan memanggil Anda, hayya 'alas shalah. Anda bertanya, ya Allah kenapa kami mesti sholat? Dijawab, hayya 'alal falah. Yuk. Agi ayo, yang sejati datang sini. Belum dapat sujud, belum dapat ruku, saya berikan. Makanya ketika orang sholatnya benar, dia akan mendapatkan 5 keutamaan. Saat di dunia nih, belum ke akhirat, 5 keutamaan. Yang tidak diberikan pada orang yang tidak sholat. Atau orang sholat, tapi sholatnya nggak khusyuk. Sebab syarat mendapatkannya khusyuk. Alladzina hum fi sholatihim khasyi'un. Bukan alladzina hum fi sholatihim saja, tapi ada kalimat khasyi'un. Artinya, yang tidak khusyuk saja nggak akan dapat. Apalagi yang nggak sholat. Apa yang 5 ini? Lihat baik-baik. 1. Orang yang sholatnya benar, pertama kali sebelum mendapatkan kebahagiaan hakiki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dirubah dulu perilaku hidupnya menjadi perilaku yang lebih baik. Kalau orang itu sholatnya benar, maka sholat itu akan melatih dia untuk berubah, bertransformasi jadi orang baik. Itu ada di Quran surah ke-29 ayat ke-45. Innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sumber keburukan cuma 2, kalau bukan fahsya itu munkar. Maaf, pornografi atau aksi LGBT, kata-kata jorok kotor itu fahsya. Di orang sholat kata Allah, mustahil berkata-kata kotor. Orang sholat tidak akan pernah mencela. Orang sholat tidak punya kata-kata jorok. Jadi kalau ada sekarang orang yang sholat senang mencela orang lain, itu berarti ada masalah dalam sholatnya. Dan dia belum dijamin sebagai ahli surga terbaik. Dan hidupnya nggak bahagia. Nggak bahagia. Aneh nih. Sholat tapi senang celah orang. Aneh. Aneh. Yang paling bahaya adalah menikmati celahannya. Itu yang paling aneh. Anda ngaji. Anda ikut taklim. Taklimnya sesuai Quran, taklimnya petunjuk sunnah. Anda sholat, Anda puasa, tapi Anda masih senang mencela orang lain dan menikmati celahan itu. Kalau nggak mencela, kayaknya nggak komplit kehidupan. Maka ada yang salah dengan ibadah Anda. Ada yang keliru. Karena mustahil taat bertemu dengan maksiat, itu mustahil. Mungkar, keburukan yang diingkari oleh hati, sumbernya nafsu perut dengan akal. Bohong, mencuri, menipu, membunuh, merampok, membegal, mabuk dan sebagainya. Itu namanya mungkar. Orang sholat gak mungkin mengerjakan mungkar. Jadi kalau sholat kita benar, cukuplah Anda sholat, maka Anda akan jadi orang baik. Makanya kata Nabi, Anda punya anak dari kecil ajarin sholat. Sholat, kalau naik jadi balik, kerjakan terus. Kasih pelajaran membuat dia mengerti. Kalau masih susah, berikan pelajaran. Ini sering diterjemahkan dengan memukul. Mukul di Arab, beda dengan konteks mukul sekarang. Mukul di Arab tuh ngasih pelajaran supaya ngerti. Anda bisa terjemahkan dengan konteks lain. Uang jajannya tahan. Yang kesukaannya simpan dulu. Bisa dengan konteks kekinian, tapi poinnya, kenapa anak Anda dari kecil ajarin sholat, sampai kenalkan dengan masjid, ajari 3 tahun bawa ke masjid, kenalkan dengan masjid, gak ada masalah lari-lari itu sebelum waktu sholat. Kenalkan dulu. Dulu orang-orang tuh begitu sebelum waktunya dikenalkan, jalan, begitu lari, biarin dulu. Setelah itu diberi pengertian, nah ini bukan tempat berlari, yang berlari di sana nanti, yang di sini nanti akan ada orang-orang baik semuanya. Terus Anda lihat berbaris, baris rapi. Kalau pengen baik, ikutan baris nanti. Terus nanti ada yang mimpin di depan. Namanya imam. Imam itu siapa ya? Tetangga kita bukan yang Pak Imam. Bukan. Bukan. Kalau tetangga kita namanya Imam S. Arifin. Kalau yang ini imam sholat namanya. Imam sholat itu nanti akan pimpin menyembah Allah. Allah siapa ya? Allah itulah yang memberikan ayah rizki. Allah itu yang memberikan ayah rizki sehingga bisa beli tobot buat kakak. Beli robokar poli, ini yang poli, ini yang embers, ini yang heli, ini beli kakak semuanya tuh. Yang kasih Allah. Nanti kalau kakak bagus bisa ikut rapi di sini, Allah akan senang, akan ditambah lagi oleh Allah. Oh begitu ya, datang. Begitu caranya. Ini bukannya waktu sholat belum dikenalin, udah dibawanya main-main di masjid.
Bahkan ada yang agak repot lagi. Di rumahnya susah diatur. Diatur, dibilang. Kamu ini susah diatur. Main sana ke masjid. Disuruh main, ya main di masjid. Yang salah bukan anaknya, orang tuanya. Apa rahasianya anak itu disuruh ke masjid, suruh sholat? Rahasianya, begitu anak itu sholat dengan baik, maka dia akan tumbuh jadi anak baik di kemudian hari. Itu maksudnya. Nah, sekarang saya agak bingung ini. Pendidikan TK sekarang salah sih? Enggak, cuma saya agak bingung mikirnya. Ini anak belum diajarin sholat, dan diajarin manasik. Itu bagaimana cara berpikirnya Ferguson? Agak repot saya mikirnya itu. Ya, walaupun salah sih enggak, cuma saya bingung gitu. Kenapa nggak dikerjakan tahap yang pertama dulu? Tangga itu kan berurutan. Nggak bisa Anda lompat langsung ke 5. Kan 1, 2 belum terlewati. Jelas ya? Nah, ini gambarannya. Sholat nih. 1 pasti baik. Ini kalau sekarang sholat, lisan belum baik, mata belum baik, sampai ke kaki, berarti ada yang salah sholatnya tuh. Ada yang nggak tepat. Tangan sembarangan, snack orang ngambil. Awas. So, sendal orang mau wudhu nggak ada sendal, pakai sendal orang. Udah bilang belum? Kehujanan pakai payung orang. Udah bilang belum? Ya kan gampang Ustaz. Ini kan juga mungkin diikhlaskan karena Allah. Ya ikhlas, cuman pakainya belum minjam. Bagaimana kalau sedang pegang payung itu keluar, Anda meninggal? Nah, coba mikirin ke situ. Coba ke kantor. Kalau didorong proyek yang nggak jelas, minta tanda tangan, pikirin lu bagaimana kalau meninggal. Kemarin saya sama teman-teman artis saya katakan begini. Anda ya, kalau Anda mengaji dengan saya, jangan pernah menerima peran maksiat. Walaupun itu sekedar adegan, tapi itu maksiat. Kalau bayangkan ketika Anda memerankan itu, Anda diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka demi Allah saya katakan, tidak ada faedahnya Anda ngaji sekarang, ngaji besok. Ketika Anda menerima peran itu, Anda wafat dalam keadaan bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka saya pun katakan pada Anda, ayo belajar yang betul. Pahami, bangun sholat, belajar, dalami seperti orang tua kita dulu. Tinggalkan nyontek, budaya yang nggak jelas. Rasakan ketika nyontek Anda wafat. Apa yang Anda dapatkan? Di Libya itu, kalau nyontek, di Libya ya, di saya pernah sekolah di Libya nih. Itu kalau nyontek di Libya ini, dan rekornya 100% ketahuan. Begitu sudah selesai, cuma jeda 2 jam, langsung ada panggilan. Si Fulan silahkan datang ke kantor. Apa yang disediakan di kantor sudah siap. Anda diberi waktu 2 jam dari sekarang, siapkan beres-beres koper Anda, di sini sudah tertulis Anda akan pulang. Tiketnya sudah lengkap, dikawal 2 orang, dituliskan di situ anak ini nyontek, gak boleh kembali ke sini. Libya. Gak ada zero tolerance bagi yang seperti itu, keluar. Kami gak terima di sini. Harusnya begitu. Gak ada faedahnya, yang kita butuhkan amalan dari ilmu, bukan nilai-nilai itu sementara. Gak ada. Sudah. Nah ini akhirnya begini kualitasnya nih. Tertulis di ijazahnya bagus, cum laude, IPK-nya 4, tapi nggak ada aplikasinya. Yang pintar banyak, kita butuh yang baik, pintar yang baik. Sekarang yang pintar banyak, kepintarannya dipakai untuk nipu orang. Itu yang bahaya. Ahli hukum banyak yang dihukum. Ahli ekonomi tidak bisa mengangkat perekonomian. Apa yang salah? Apa yang salah? Ini yang jadi persoalan. Tapi dasar manusia, begitu di sidang mulai pakai peci, pakai baju koko, pakai tasbih, dan pakai kerudung. Luar biasa. Nih, 2. Orang kalau sholatnya benar, Allah akan berikan ketenangan dalam jiwanya. Tenang hatinya. Jangankan musibah kecil, musibah paling besar pun tenang aja dia. Tenang, dia paham rumusnya. Allahu Akbar. Turun Quran. Surah ke-13 ayat ke-28. Ala bi dzikrillahi tatmainnul. Yakinkan pada dirimu zikir kepada Allah membuat hati tenang. Di antara turunan zikir amalannya adalah sholat. Dari mana taunya Quran surah ke-20 ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Saya Allah, kata Allah ke Nabi Musa. Tidak ada Tuhan selain saya, sembah saya. Bagaimana menyembahmu ya Allah? Tunaikan salat sebagai zikir kepada saya, zikir. Nah, maka kalau Anda sedang tidak tenang, ayo ke masjid. Banyak zikir itu, baca Quran zikir. Quran surah 15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra. Kami turunkan Al-Quran sebagai zikir. Jadi kalau Anda sedang baca Al-Quran, Anda sedang berzikir. Ibu kalau sedang nggak tenang, Bu, gelisah, nggak enak, nggak usah mengeluh, apalagi bikin status gak karuan. Ibu wudhu, ambil mushaf baca. Begitu sedang baca ada ketenangan dalam jiwa. Berdoa, zikir. Kalau sedang nggak tenang, besok ada proyek, doa dulu. Doa itu memberikan ketenangan. Makanya doa disebut dengan zikir. Quran surah ke-7 ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Ayo berzikir, minta kepada Allah dengan segenap jiwamu, mohon dengan penuh ketawaduan.
Nanti ketenangan diberikan. Menghafal Quran, baca itu zikir. Quran surah ke-54 ayat 17, 22, 32, 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Menyebut nama Allah, Al-Asmaul Husna itu zikir. Sedang ada persoalan, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Zikir. Dalilnya Quran surah kedua ayat 152. Fadhkuruni azkurkum. Sebut namaku, zikir. Apapun akan mengingatmu. Gimana menyebutnya? Ditafsir di Quran surah 17. Ayat keberapa? 110. Qulid Allah, awid Rahman, ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Sebut nama Allah. Itu menentamkan pada jiwa. Sedangkan sholat gabungan dari semua zikir tadi. Bukankah dalam sholat Anda baca Al-Quran? Bukankah dalam sholat Anda menghafal Al-Quran? Bukankah dalam sholat Anda berdoa? Bukankah dalam sholat Anda istighfar? Anda mohon digabungkan semua itu. Amalan sholat menggabungkan semua jenis zikir. Masa Anda nggak tenang juga? Makanya sholat itu, jangankan sholat ya, tempat sholat itu yang menenangkan. Tempat sholat, tempat paling tenang di muka bumi. Kalau nggak percaya silahkan. Ya, Anda sebelum masuk ke Istiqomah ini, begitu Anda masuk kan perasaannya beda kan? Lain. Silahkan cek kalau cari ketenangan datang ke masjid. Masuk, wudhu masuk, sholat 2 rakaat, tenang. Dekat kipas angin, saking tenangnya, Pak, ngantuk tidur. Beneran. Enak. Makanya saat Ramadan, kalau orang pengen cari ketenangan, lihat. Di perusahaan-perusahaan, penuh tuh musola, pada tidur. Ya, mengamalkan hadis palsu. Ya, dia musoim, ibadah. Tidurnya orang puasa, ibadah. Hadis palsu. Nah, itu teman-teman. Itu gambarannya, tiga. Orang yang salatnya khusyuk benar, itu dijamin langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dimudahkan semua urusan hidupnya termasuk rezekinya. Ini yang saya katakan. Jadi saya katakan tadi, di akhirat ini, di surga, rezeki tinggal ngambil. Anda kalau benar salatnya, itu langsung dijanjikan oleh Allah. Rezeki itu nggak perlu Anda banyak pikirkan. Ikhtiar sedikit, datang. Bahkan dari sisi yang tidak Anda duga. Apa dalilnya? Quran surah ke-65 ayat 2 dan 3. Ditafsir di Al-Baqarah ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ada orang yang meningkatkan takwanya kepada Allah, kami mudahkan urusan hidupnya. Setiap persoalannya diberikan jalan keluar, mudah. Solusi. Setiap ada problematika, ada solusi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan kalau dia ingin mendapatkan rezeki, bahkan kami kirimkan dari sisi yang tidak dia duga. Orang lain capek ini datang lagi, tawaran proyek datang lagi. Usman tuh Masya Allah, kayanya banyak. Tapi yang paling dirindukan bukan saat mendapatkan peningkatan omsetnya. Yaitu saat dia mendapatkan waktu khusus dengan Allah untuk sholat. Malam hari, sampai-sampainya sempat sholat tahajud sampai khatam Al-Quran. Abdurrahman bin Auf demikian, Tamim Ad-Dari demikian. Sholat. Karena tahu sholat itu meningkatkan rizki. Karena tahu kuncinya ada di situ, Allah yang punya rizki. Disebut dengan Razak, pemilik rizki. Maka saya harus punya hubungan dekat dengan Allah. Kalau sudah punya hubungan dekat, mau apa aja gampang. Belum minta, udah diperhatikan. Silahkan cek, Anda punya hubungan baik dengan bos Anda di kantor. Ya, sebelum Anda minta, beliau udah pikirin tuh. Telepon bendahara. Dia udah ngambil belum gajinya? Belum Pak, tambahkan bonus sekian. Kenapa? Karena dia mengawasi Anda. Allah maha tahu dibandingkan dengan bos Anda. Mendekat kepada Allah, semua diperhatikan oleh Allah. Siapa orang takwa itu? Kalimat takwa pertama di Al-Quran, Al-Baqarah ayat 2. Amalannya ayat 3. Jadi kalau kita bula raiba fi hudal lil. Siapa mutakin itu ayat 3-nya? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Nih, gampang. Kalau pengen mudah hidupnya gampang. Biaya nggak mahal, tenaga nggak banyak. Tingkatkan takwa. Nih, kalau hidup Anda masih susah, di kantor champion, di rumah tangga bermasalah terus, atau sebaliknya, maka boleh jadi kalau gelar Anda tinggi, harta Anda banyak, tapi selalu punya masalah, bukan Anda kurang hebat, bukan Anda kurang kedudukan, bukan Anda kurang kaya, Anda kurang takwa. Dan yang paling dahsyat, mungkin sholat Anda belum berkualitas. 4. Orang yang sholatnya benar, khusyuk dia, bahkan saat sholat itu, kalau dia minta, maka seketika doanya akan dikabulkan. Tanpa diskusi, langsung. Seketika. Contoh, Quran surah ketiga, ayat 38-39. Demi Allah saya katakan, Nabi Zakaria punya masalahnya pelik. Sudah berumah tangga, istrinya divonis monopos, maaf bahkan mandul. Gak mungkin punya keturunan. Maka apa yang beliau kerjakan secara singkat, beliau sholat. Begitu sholat minta kepada Allah. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Di mihrab itu beliau bermohon kepada Allah. Bermohonnya sambil sholat. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, mereka katakan saya gak mungkin punya keturunan. Sekarang saya ingin katakan, ya Allah, saya hanya minta darimu saja, saya gak akan dengarkan mereka. Ya Allah, mohon engkau maha mendengar, ya Allah. Maha mendengar doa saya. Kalau kepada yang maha mendengar aja gak mengabulkan, kepada siapa lagi saya mesti minta? Apa yang terjadi? Fanadatul malaikat wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Turun malaikat mengabarkan sedangkan beliau masih sholat, belum selesai dalam sholatnya.
Sholat khusyuk itu belum selesai sholat aja dikabulkan doa sudah turun. Sholatnya belum selesai doa sudah dikabulkan. Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Allah kasih kabar gembira. Doa kamu didengar, dikabulkan. Kamu akan punya anak. Namanya langsung dari Allah Yahya. Artinya hidup yang mustahil menurut manusia. Lahir seorang dari rahim perempuan yang menopus dan mandul. Bayi yang hidup, kata Allah nggak ada yang mustahil bagiku. Jadi dia. Berita baiknya, Nabi Zakaria sholat dikabulkan. Umat Nabi Muhammad sebelum sholat sudah ditunggu oleh Allah. Mau minta apa? Aku kabulkan sekarang. Hadisnya qudsi. Saya bacakan. Hadatsana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla qasamtu shalah baini wa baina abdi. Kata Allah, saya bagi dua ya salat antara aku dengan hambaku. Wali abdi ma sa'ala. Kalau hambaku benar salatnya, aku berikan apapun yang dia minta sekarang. Idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Bagian pertama. Kalau hamba benar dibaca Al-Fatihahnya dari alhamdulillahi rabbil alamin, kalau Allah azza wa jalla dijawab oleh Allah, hamadani abdi, hambaku sedang memujiku. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, jika hambaku berkata ar-rahmanir rahim, kalau Allah azza wa jalla asna alayya abdi, hambaku sedang menyanjungku. Wa idza qala maliki yaumiddin, kalau Allah azza wa jalla majjadani abdi, kalau hambaku mengatakan maliki yaumiddin, kata Allah hambaku sedang mengagungkanku. Perhatikan sekarang. Wa idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jika hambaku berkata sekarang, ya Allah, kami sekarang ibadah, salat menyembahmu. Dan kami sekarang sedang punya masalah, kami hanya minta tolong kepadamu, ya Rabb. Apa jawabannya? Beda dengan sebelumnya. Kata Allah, hadza baini wa baina abdi. Inilah perjanjian antara aku dengan hambaku. Wali abdi. Kalau hambaku benar khusyuk salatnya sampai detik ini, baru sampai Al-Fatihah itu pun belum tuntas. Baru sampai Al-Fatihah itu pun belum tuntas. Kalau benar bacaannya, betul salatnya dari takbir sampai dengan selesainya, sampai ayat itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kata Allah, masalah apapun yang dia minta sekarang, aku akan kabulkan. Besok saya kasih rahasia. Yang di KBP. Ada awal pembuka di awal sebelum Al-Fatihah yang kalau Anda benar bacanya, itu pengantar kepada pengambulan doa di Al-Fatihah. Apa itu? Besok. 5. Yang kelima ini yang paling diharapkan. Dan ini penutup dalam kajian kita malam ini. Teman-teman sekalian, perhatikan baik-baik. Jika Anda benar mengerjakannya, maka Allah akan jamin langsung Anda akan mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan di semua aktivitas Anda. Kalau jadi suami, suami yang sukses. Rumah tangga yang bahagia. Kalau jadi pegawai, pegawai yang sukses. Dan di kantor bahagia. Masih ingat? Kesuksesan yang menghadirkan kebahagiaan, konteksnya dunia disebut dengan falah. Dipegang disebut dengan aflah. Dikembalikan lagi ke atas. Ke surah ke-23 ayat 1 dan 2. Qad aflahal mu'minun. Apa amalannya? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Persoalannya, kalau Anda salat belum mendapatkan satu di antara 5 ini, apa masalahnya? Pertama masalahnya, kata Al-Quran, boleh jadi yang salat itu belum khusyuk. Apa itu khusyuk? 2 maknanya, dan saya tutup di sini. Apa yang 2 itu? 1. Kebanyakan orang salat masih membawa dunia dalam salatnya. Makanya kalau pengen khusyuk, kata Allah, maka Anda rasakan akan bertemu Allah. Rumusnya Quran surah kedua ayat 45-46. Rasakan secara singkat, mungkin itu sholat terakhir yang Anda akan kerjakan dalam kehidupan. Mungkin di sholat itu Anda wafat. Kata Allah, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang khusyuk itu sudah kelihatan dari sebelum sholat, dia sudah merasa persiapan menghadap Allah. Persiapan ke manusia aja, dia sudah siap-siap mandi dulu, ganti pakaian, pakai parfum, macam-macam dan sebagainya. Hanya memenuhi undangan manusia. Allah mengundang Anda 5 kali dalam sehari. Ya maaf, mengabulkan doa Anda, mencukupkan kebutuhan, menyembuhkan kalau sakit. Disiapkan Anda. Harusnya apa? Penampilan sempurna. Kata Quran, orang khusyuk itu kelihatan sebelum sholat. Pakaiannya kelihatan. Quran surah 7 ayat 31. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ya anak cucu Adam, kalau tiba panggilan dari masjid, kenakan pakaian terbaikmu. Di anak cucu Adam tuh kelihatan. Kalau orang khusyuk, begitu azan, kelihatan pakaiannya lain. Pakaiannya indah. Khudhu zinatakum, kenakan pakaian terbaikmu. Dipakai, bertemu Allah. Bertemu manusia aja pakaian bagus-bagus. Ini aneh ya. Ada orang salah ibadah aja. Orang salah ibadah pakaiannya bagus-bagus. Lihat di hari-hari tertentu, besok tuh. Orang mau ke tempat masing-masing tuh. Ada yang pakai jas, pakai dasi, pakai batik, pakai kebaya. Anaknya dibawa, dikuncir 2, bawa manisan, macam-macam. Mau salah ibadah aja, tampilan bagus. Masa antum yang benar ibadahnya nggak bagus? Bedakan. Pakaian futsal, pakaian sholat, ganti dengan yang sholat. Ini gimana pakaian sholat, pakai pakaian futsal. Depannya gambar Messi, belakang Ronaldo. Repot. Malaikat
Kita juga bilang, kamu salah baju, harusnya Luka Modric. Apalah saya. Nah, yang mau tanya apa? Mourinho dipecat, saya tahu. Lagi nganggur, saya ditawarin Benfica, dia nggak terima. Sekarang dia komentator di BeIN Sport. Nanti sebentar lagi akan komentar laga Saudi dengan Qatar dan komentar laga Arsenal dengan Ipswich. Digantikan oleh Solskjaer. Dia super sub dulu. Ya, super sub. Ya, the baby assassin. Ya, pembunuh yang berwajah baby face. Masuknya di akhir-akhir. Gol. Sekarang melatih dia. 5 kali kemenangan. Belum kalah sama sekali. Saya hafal itu. Tapi masih di urutan ke-6. Tapi jaraknya ke yang ke-4 itu tinggal 3 poin lagi. Hafal saya. Liverpool tahu. Cuma 4 poin sekarang bedanya. Kemarin 7 kalah 2-1 sama Manchester City. Walaupun banyak analisis yang menyebutkan. Mungkin itu diberikan saja. Gitu kan. Karena ada yang lain-lain. Hafal kedua Manchester City. Hafal saya. Ayo mau tanya apa lagi? Tottenham Hotspur ke bawahnya. Ada Chelsea, ada Arsenal. Baru kemudian Manchester United. Liga Italia, wah udah gak kekejar Juventus. Ya, apa lagi? Dan seterusnya lah. Gak ada ujungnya bahas yang begituan. Jelas ya? Maksud saya, Anda tanya itu saya jawab. Tapi tidak menghilangkan ibadah kita yang lain. Dan apa ruginya? Tahajud dah. Apa yang bisa dikerjakan besok? Lihat besok. Ya kan tahajud kan yang bisa besok. Ada orang tahajud jam 10 pagi? Gak ada. Lebih baik Anda kerjakan malam tahajud. Yang tidak bisa dilihat malam, bisa dilihat besok. Cara berpikirnya bagaimana kalau besok meninggal? Gak kesampaian teman-teman sekalian. Gak kesampaian. Nah maka dari itu, Anda kalau mau ada panggilan sholat, siap-siap baju yang bagus. Itu sempurnakan. Anda panggilan orang mandi. Panggilan Allah, buka Quran surah 5 ayat 6. Sempurnakan wudhu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Wudhu yang baik. Berpakaian yang rapi. Kenapa? Karena boleh jadi saat dipanggil, Anda wafat saat itu. Maka wafat Anda dalam keadaan yang suci, dengan keadaan tobat, dengan pakaian terindah pada saat itu. Yang kedua, maaf, orang-orang kurang khusyuk itu saya tutup. Yang kedua itu karena kebanyakan orang sholat tidak paham, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Jujur pada diri sendiri, jawab pada diri Anda. Sampai sekarang Anda sholat, berapa persen bacaan sholat yang Anda pahami? Jangan-jangan selama ini Anda sholat ribuan kali sujud, ribuan kali ruku. Gak ada yang paham yang dibaca. Sekian persen yang paham, bagaimana sholat Anda bisa khusyuk? Pekerjaan Anda dipahami, urusan akhirat Anda nggak dipahami. Di mana cara berpikirnya? Aku yang bagaimana atau engkau yang harus bagaimana? Ya, coba berubah. Nah ini baru satu amalan, belum yang lainnya. Ada 5 amalan lagi. Yang kalau kita bisa turunkan itu, selain sholat yang khusyuk, maka jaminan tadi akan datang. Baru sholat khusyuk aja 5 datang. Apalagi ditambah dengan 5 amalan lainnya lagi. Demi Allah saya katakan, dunia kecil sekali. Gak ada nilainya. Akhirat aja enak.